Dekat Kak Per. Kita grup. Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini, Kak? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Ya, sehat. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita malam hari, pimpin doa pembuka agar diskusi kita di malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Boleh, Kak? Kira-kira siapa, Kak, yang bantu? Kak Dian, boleh Kak Dian? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Baiklah, kakak-kakak, sebelum kita memulai Tetap Maya pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sejenak untuk mendapat keberkahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Kakak, saya kembalikan ke Fasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dian. Yang sudah membantu kita semua untuk membawakan ataupun memimpin doa sebelum kita mulai diskusi agar diskusi kita berjalan dengan lancar, berkah, dan aman sampai selesai. Baik kakak-kakak, berjumpa lagi kita di Tatap Maya ke-13 ya Kak? Iya. Ya Kak. 13, di mana itu tentang ya tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Silakan kakak-kakak, kita tenangkan hati sejenak, ambil posisi duduk yang paling nyaman. Coba kakak-kakak, silakan kakak-kakak ambil posisi duduk yang paling aman, nyaman, duduk sikapnya tegak. Ayo kita coba. Setelah itu kita coba tenangkan hati, lalu fokus untuk diskusi. Coba kita dalam hitungan 5 detik, kakak-kakak pejamkan mata sambil tarik nafas, lalu lepaskan. Bisa kakak-kakak? Oke, kita hitungan ke-5. 3, 2, 1, mulai. Saya ngitung. 1, 2, kita fokus. 3, 4, 5. Ya, kakak-kakak boleh buka matanya perlahan. Tarik napas. Lalu perlahan kakak lepaskan. Tarik lagi sekali lagi. Lepaskan lagi. Dan terakhir tarik napas kembali. Perlahan-lahan lepaskan. Oke, apa yang kakak-kakak rasakan, Kak? Lega dikit, Kak. Lega? Lega. Oke. Ini teknik stop ini, ya kan Kak Fer? Mindfulness masuk di UKIN kita ya kan? Oke. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Doa tadi sudah kita di awal dibantu oleh Kak Dian. Nah, di sini kita sama-sama mengingatkan 5 kesepakatan bersama, di mana yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama,
maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, baik kakak-kakak, tujuan sesi hari ini adalah hanya dua, di mana yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nah, agenda kita hari ini ataupun di sesi hari ini, di mana refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata ataupun pengantar tugas ada 20 menit, diskusi tanya jawab 7 menit, dan penutup nanti 3 menit. Oke, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, menurut kakak-kakak sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak-kakak, menurut kakak-kakak dulu nih. Ini kita hari ini refleksi nih tentang modul 1 dan 2. Sejauh mana ataupun sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan, Kak. Ya, silakan Kak Bambang. Boleh? Kak Bambang. Ya, terima kasih Kak. Ya, silakan Kak. Ya, selamat malam semuanya kakak-kakak. Ya, untuk sejauh mana mengajar PJOK yang efektif, otomatis yang pertama kita adalah dengan mengetahui karakteristik peserta didik Kak. Nah, dengan menggunakan asesmen atau dengan menguji asesmen terlebih dahulu, di mana letak kelemahan ataupun kelebihan pada peserta didik yang akan kita ajar. Kemudian kita baru menentukan tujuan pembelajaran selanjutnya. Nah, itu Kak, mungkin ada rekan-rekan kakak-kakak yang lain untuk menambahinya. Terima kasih Kak. Oke, menurut Kak Bambang tadi karakteristik anak, ya kan Kak, ataupun peserta didik, lalu melakukan asesmen ataupun penilaian. Oke, terima kasih Kak Bambang. Oke, silakan Kak Dian. Menurut Kak Rian, sejauh apa pemahaman kakak tentang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan Kak Dian. Ya Kak, izin Kak, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Kak Bambang tadi, yaitu sistem pembelajaran diferensiasi Kak. Artinya tentang karakter peserta didik tadi, perbedaan karakter peserta didik. Nah, jadi bagaimana peserta didik itu ikut aktif semua dengan mana ya, yang berbeda-beda lah. Secara fisiknya, kemudian pemahamannya itu bisa ikut dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu berjalan dengan efektif Kak. Tambahan dari Kak Bambang tadi lah, menambahkan aja. Iya, oke, terima kasih Kak Dian. Pembelajaran yang berdiferensiasi ya kan Kak, berarti yang berpusat pada peserta didik. Berarti kita Betul. mengetahui dulu apa, ya kan Kak? Karakter peserta Oke. didik, betul. Ada lagi kakak-kakak? Silakan. Menurut kakak-kakak yang lain? Kalau menurut Kak Ahmad Rizky, gimana ini Kak?
Iya Kak. Menurut Kak Ahmad Rizky dulu gimana? Kalau menurut saya itu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang aktif. Kalau menurut pemahaman saya Kak, itu kalau dalam proses pembelajaran itu masih banyak yang kurang itu ya. Jadi, yang mana disebut yang kurang efektif ya, itu gimana? Karena perlengkapan sama sarana prasarana yang kurang memadai Kak, yang sangat terbatas. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran itu jauh dari kata efektif lagi Kak. Karena di sekolah kami kan sekolah kecil juga Kak. Jadi kalau untuk sarana prasarananya masih jauh kurang Kak. Oke, berarti menurut Kak Ahmad Rizky, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu apabila sarana dan prasarananya Iya Kak. memadai ataupun cukup gitu, ya kan Kak Ahmad Rizky? Iya Kak. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini ya sedikit ada terbuka ide-ide kreatif lah untuk memunculkan ide kreatif untuk mengajar sesuatu di lapangan Kak. Dengan memodifikasi Kak ya. Iya, Banyak dengan memodifikasi. Ya, oke, terima kasih Kak Ahmad Rizky. Dan kakak-kakak semua kira-kira sudah berpusat pada peserta didik belum? Saat kita mengajar PJOK di tempat kita masing-masing. Mana? Apakah sudah berpusat pada peserta didik yang kita lakukan itu? Sudah Kak. Gimana Kak Dian? Saya kurang mendengar. Tidak jelas Ya suara kakak. kalau gini Kak, sudah yang kita lakukan sebenarnya selama ini kalau menurut saya kita itu sudah melakukan pembelajaran itu terhadap berpusat peserta didik karena yang pertama peserta didik ikut dalam kegiatan semua. Tak peduli kita peserta didik itu bisa atau tidak bisa, tapi dalam pembelajaran semua kita libatkan. Kan seperti itu Kak. Kan nggak ada ketika kita melakukan pembelajaran, tidak ada peserta didik yang artinya nggak bisa, aku nggak ikut. Nah, kan nggak ada. Artinya kita paksa mereka, walaupun dengan cara, ya masih cara yang apa ya kan, cara yang apa bahasanya ya, cara yang kasar gitu kan. Harus ikut, nanti nggak dapat nilai, kan gitu kita sistem polanya yang kita lakukan sekarang. Tapi kan setelah belajar ini kita menjadi ya pola seperti tadi itu. Apa yang terakhir kita pakai kemarin tuh di sistem dia yang waktu tatap muka terakhir kan. Nah, itu nanti jadi referensi kita juga ke depan bagaimana yang memang dia itu ada keterbelakangan, yang inklusi gitu kan, yang artinya ada disabilitas itu. Nah, karena kan saya sendiri mengalami Kak, di sekolah saya itu kelas 4 itu ada yang dia kalau saya bilang sih keterbelakangan mental ya disabilitasnya. Nah, cuman karena dia juga aktif ikut kegiatan ya tetap saya libatkan aja walaupun hasilnya itu kayaknya sulit untuk dia bisa tapi biar dia itu nggak apa ya kan nggak merasa tersisih karena apa ya tetap kita libatkan gitu kan. Artinya sebenarnya yang terfokus kepada peserta didik itu sudah kita lakukan tapi cara-caranya itu yang kita masih cara-cara yang menurut kita gitu kan tidak dengan pola yang diajarkan di PKG ini gitu kan. Itu menurut saya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dian. Ya, memang tanpa kita sadari sudah kita lakukan semua itu ya kan Kak. Cuman kita tidak tahu gitu. Oh, ini seperti ini rupanya yang terlibat peserta didik. Oh, seperti ini. Keterampilan mengajar itu seperti ini. Jadi semuanya memang kita udah pernah lakukan gitu ya kan. Menurut kakak-kakak yang lain gimana? Apakah pembelajaran ataupun keterampilan mengajar PJOK kita ini sudah terlibat atau belum ke peserta didik menurut kakak-kakak yang lain? Kalau menurut Kak Dian tadi sudah, kalau di sekolahan Kak Dian kan. Nah, menurut kakak-kakak yang lain lah kita sini refleksi aja Kak, nggak ada apa. Iya. Kalau menurut saya itu udah termasuk
berpusat pada peserta didik banget, berdiferensiasi banget gitu. Karena apa? Dari dulu kita juga kalau masalah olahraga ini, kalian momen apa? Poli, kasih poli. Ya duduk ya kan. Itu udah termasuk berfokus pada peserta didik. Nah, baru mereka udah selesai kan cerita, ini mainnya payah gini, ngebloknya payah gitu kan. Ini masnya kurang bagus. Nah, dari situ kan kita udah secara nggak langsung udah memberikan berpusat pada peserta didik, walaupun kita dulu terkesan istilahnya asal-asalan ya kan. Misalnya main bola kaki, Pak, main bola kaki, oke kasih bola, oke bagi orangnya, bagi, kasih lagi kita duduk nengok ya kan, main mana yang menang. Nah, ini punya rasa dari kita, kau nggak bisa jadi penyerang, kau back aja, kau nggak bisa jadi wing, kau di apa aja back, kau kiper aja, kau pandai kiper. Nah, seperti itu kan nggak langsung terkesan urakan, nggak langsung dia sudah pusat pada peserta didik, dia koreksi sendiri, koreksi sendiri, memberikan asesmen sendiri pada diri kawan-kawannya, berdiskusi sendiri. Nah, sebenarnya itu udah apa? Udah termasuk berdiferensiasi sendiri mereka gitu, tanpa harus kita pandu gitu. Jadi itulah Kak, mungkin kan yang bisa, cuman sekarang bedanya karena kurikulum merdeka ini kita harus nggak boleh gitu, kita dalamkan lagi, yaitu Bapak ikut, mesti kita berikan asesmen dulu, ya sekalian kita karakternya dulu bagaimana, nah, baru kemudian kita lebih sistematisnya itu lebih kita urutkan lagi. Sebenarnya dari dulu kita udah berdiferensiasi dan berpusat peserta didik. Ini tuh untuk olahraga ya. Beda dengan untuk mata pelajaran lain. Kalau mata pelajaran lain kan dulu sistemnya CBSA. Catat buku sampai habis kan gitu. Tapi kalau olahraga ini dari dulu memang seperti itu. Pak, main bola kaki, kita kasih aja bola kaki. Udah, main orang itu. Setelah itu main, baru orang itu tahu. Kau nggak bisa jadi kau apa kiper. Kau kurang apa refleksnya, kau aja kiper, bagusan kau kiper. Nah, di situ mereka kan udah asesmen sendiri. Kau nggak bisa jadi back, nah, kau bisa penyerang. Nanti kadang aku nggak mau jadi back, aku jadi penyerang. Tapi kawannya melihat kan, kau back aja, nggak bisa kau penyerang karena misalnya larinya kurang kencang apa segala macam. Di situ mereka udah asesmen sendiri gitu. Nah, itu Kak mungkin kan memang guru olahraga ini terkesan urakan gitu kan. Tapi dari situ bisa belajar. Brutal Kak. Betulan Kak. Betulan Kak Dian kan? Betul. Oke Kak, boleh dilanjutkan yang lain Kak? Terima kasih Kak. Ya oke, terima kasih. Sedikit saya bertanya ya, boleh Kak? Betul, Kak cuma Fasil, kita terkadang nggak tahu penempatannya kan Kak, urutannya ya kan, tahap-tahapnya itu, sintak-sintaknya itu kita kadang nggak tahu ya kan. Kurikulum merdeka ini kadang kita melakukan di tengah, di awal gitu ya kan Kak. Sekarang kita semalam kan kita udah belajar asesmen otentik tuh. Jadi kita nggak boleh lagi menghayal ngasih nilai. Oke, silakan Kak Dian, ada yang ingin ditambahin? Boleh, silakan. Saya mau bertanya Kak. Dari tatap maya terakhir kemarin, itu kan saya menanggapi dari yang telah dipresentasikan oleh Pak Ahmad ya, Ahmad semalam ya kan, mengenai penilaian. Apakah ketika anak itu melakukan aktivitas, mana ya ketika itu diadakan sebuah pertandingan, ini aktivitasnya dia pertandingan ya kan, dua tim, dua grup. Ini kan yang kemarin saya tanyakan, apakah hasil dari pertandingan itu menjadi sebuah penilaian tersendiri atau tidak, kan itu kemarin kan. Nah, ternyata yang tepatnya itu tidak, kata Pak Kak Firman yang menanggapi kemarin ya kan Kak Firman ya. Jadi ini pertanyaan gini Kak, kalau begitu apakah guru olahraga ini ya kan dituntut untuk anak itu menjadi seorang atlet yang berprestasi
atau hanya menerapkan ilmu tentang pendidikan jasmani dan olahraganya. Karena yang kita rasakan sekarang ini ya, selama ini saya menjadi guru olahraga, ketika kita menjadi guru olahraga, beban sama kita itu ketika ada pertandingan untuk hari ulang tahun, ya kan, kayak HUT, itu menjadi beban mental sama guru olahraga kalau anak yang bertanding, anak kita yang diutus itu tidak menang. Jadi seolah-olah guru olahraga ini harus dituntut anak itu harus berprestasi ketika menghadapi pertandingan. Contoh O2SN, di situ ada atletik, kemudian ada itu nanti badminton. Nah, jadi beban moral dia itu sama guru PJOK. Ketika anak itu menang, wah digadang-gadang guru olahraganya. Oh, siapa guru olahraganya kan gitu. Tapi begitu anak itu kalah, itu menjadi beban sama kita sendiri. Ah, nggak beres guru olahraganya. Nah, jadi pertanyaan besarnya, apakah memang guru olahraga itu di sekolah, apakah dituntut untuk anak itu menjadi bisa berprestasi, atau hanya menerapkan secara teori ilmu tentang olahraga? Itu aja, Kak, pertanyaannya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dian. Kalau menurut saya kan kita kan sebagai guru PJOK nih. Sementara kan PJOK itu kan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi kita berperan sebagai guru aja Kak. Berarti kita hanya mengajarin ataupun membuat anak itu menjadi bugar dan mengajarin tentang apa yang sesuai panduan kita aja Kak. Kalau seperti yang Kakak sampaikan tadi kan seperti ada pertandingan gitu kan. Seharusnya kan itu memang itu kan apa itu ya? Dituntut sih memang seperti yang Kakak sampaikan tadi, tapi itu kan kalau menurut saya itu khusus harus ada pelatihnya gitu kan, karena kan tujuan kita kan di sekolah kan sebagai guru kan hanya untuk bagaimana anak itu supaya keterampilan bagus ataupun gerakannya bagus, tujuan kita tercapai gitu. Itu sih kalau menurut saya, kalau di luar yang membuat anak prestasi itu kan sebenarnya itu kan poin yang kedua sih kalau menurut saya. Atau ada kakak-kakak yang ini? Menurut kakak gimana kalau kan, yang disampaikan Kak itu tadi? Ya saya sepakat sih dengan Pak Masil. Oh ya, Pak Hendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit menanggapi dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Dian tadi, pada prinsipnya kita sebagai guru olahraga, tupoksi kita adalah mengajar sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulum pendidikan kita. Ya, nah jadi itu adalah tugas pokok penting kita. Artinya terkait dengan pertanyaan Kak Dian, ya, permasalahan yang dihadapi sekarang ini memang terkadang manakala di sekolah tersebut, ya, khususnya prestasi olahraga yang dicapai di sekolah tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pimpinan, tentu yang menjadi barometer ataupun tolak ukurnya adalah guru olahraganya. Gimana kinerja guru olahraganya? Dan sebagai pemahaman saya, ya sebenarnya dalam kurikulum itu kita kan ada yang namanya kurikulum intrakurikuler dan ekstrakurikuler, ya. Nah, jadi kita sebagai guru tentunya kita laksanakan yang intranya dulu. Nah, yang intranya itulah tugas kita mengajar sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada kegiatan ekstra, ya. Kita sebagai guru olahraga tentunya kita bisa melihat dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, ya, kita bisa memantau mana atlet-atlet kita ini yang memiliki potensi-potensi pada cabang-cabang olahraga yang diminatinya, ya. Nah, dari situ kita bisa kembangkan kepada anak tersebut untuk mengikuti kegiatan yang namanya ekstrakurikuler, yang itu dilaksanakan pada ataupun di luar jam-jam yang sudah ditentukan oleh wakil kurikulum dan sebagainya, atau di luar jam sekolah. Nah, jadi untuk itu memang
kita ini guru olahraga ini memang memiliki peran ganda sebagai guru dan juga sebagai pelatih. Nah, jadi itulah tugas kita sebagai guru olahraga ini, kebanyakan kita memiliki peran yang ganda. Memang pada prinsipnya guru itu berbeda, pelatih itu berbeda. Dan porsinya yang namanya mengajar dengan berlatih juga porsinya itu berbeda. Kalau kita mengajar ya porsinya sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulum. Tapi kalau sudah melatih, itu porsinya sudah pasti berbeda dengan porsi belajar. Nah, jadi disitulah kita kawan-kawan sekalian, memang kita sebagai guru olahraga ini harus memiliki kemampuan ataupun meningkatkan prestasi di sekolah kita itu terkait dengan apa yang kita miliki tadi ya. Jadi kita kembangkan sesuai dengan cabang olahraga yang bisa kita latih atau kita pahami lah di situ. Nah, itu tanggapan dari saya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Gimana? Ada kakak-kakak yang lain? Gimana Kak Dian? Iya Kak, sebenarnya saya sih sepakat dengan itu. Cuman, ya Kak, halo Kak, dengar Kak? Ya. Gini, cuman yang jadi problemnya sekarang Kak, kita itu kayak di SD lah sekarang, kita harus mempunyai sertifikat pelatih, baru kita bisa menambah jam ekstrakurikuler untuk di sekolah. Itu pun tidak boleh kalau di sekolah kita sendiri, kita itu tidak dibayarkan nggak transportasinya. Itulah aturan bos sekarang, tak mana, saya pun nggak tahu polanya. Makanya sekarang banyak sekolah itu tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, karena yang pertama persoalan sertifikat sebagai pelatih atau sebagai keahlian khusus ya kan. Kalau dia di bidang olahraga berarti pelatih, itu nggak punya. Dan dia harus dituntut tidak boleh di sekolah dia mengajar. Kalau di sekolah dia mengajar, maka dia tidak akan dibayarkan. Tidak boleh dibayarkan. Itu yang terjadi sekarang. Maka dia harus keluar sekolah lain. Ya kan nggak mungkin kita melatih guru siswanya orang kan daripada siswa kita sendiri. Kan gitu Kak. Nah, jadi sekarang makanya kayak di sekolah kami itu tidak ada jam ekstrakurikuler untuk di bidang olahraga. Karena itu tadi kita tidak mempunyai, saya sendiri pun tidak punya sertifikat pelatih. Nah, dan kalaupun saya mengajar di sana, saya tidak dibayar. Artinya, biasakan itu ada transportasi satu kali pertemuan itu 50.000 kalau dulu. Itu kan 50.000 satu minggu 2 kali. Karena kita kan ambilkan jam di luar jam sekolah. Tapi dengan aturan baru sekarang, bos, itu tidak dibenarkan. Sehingga, ya kan kosong. Paling pun ada satu itu dia di bidang pencaksilat karate. Nah, itu baru tahun ajaran untuk semester 2 nanti baru masuk dia sebagai pelatih di sekolah kita kan. Karena kemarin siswa kita ada yang ikut sampai PON tingkat provinsi. Nah, jadi itu dia Kak, problemnya kita di situ. Bagaimana kita mau menambah jam ekstrakurikuler kita sementara sekolah tidak memfasilitasi anggaran itu. Itu jadi kendala kita Kak. Nah, sepakat yang Kak Hendra sampaikan, artinya guru tadi sebenarnya kan tugasnya hanya mengajar. Tapi kan kalau kebanyakan sekolah, barangkali kalau di sini pun mungkin ya, kakak-kakak di sini mungkin merasakan juga, ketika ada kegiatan olahraga yang dia sifatnya pertandingan antar sekolah, itu kepala sekolah menuntut guru olahraga supaya ikut yang pertama, kemudian harus dapat poin di sana, harus menang minimal juara 3. Kan itu tuntutannya Kak. Sehingga itu kan jadi beban sama kita tuh. Betul Kak. Jadi itu Kak apa dari saya. Kendalanya memang di pola pengelolaan dana bos sekarang tidak mendukung untuk hal itu kalau kita yang pertama tidak punya sertifikat dan tidak dibenarkan untuk melatih di sekolah itu sendiri. Terima kasih Kak.
Oke, baik Kak Dian, itu bukan di sekolah kakak aja seperti itu. Di sekolah kami juga seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan Kak apa tadi, kita kan fokus aja dulu karena kan apa tugas utama kita kan sebagai pengajar, mengajar. Gitu ya kan kakak-kakak? Jadi ya kalau saya yang pribadi tetap apa aja fokus saya ke situ aja gitu. Karena kan kita bukan pelatih. Jadi kita fokus ke tujuan pertama aja yaitu kita sebagai pengajar untuk peserta didik. Jadi gitu aja Kak Dian, gak usah apalah dipikirkan kali. Walaupun Luar, kita memang luar dituntut biasa. harus punya ini dituntut sebagai apa? Sebagai pelatih juga dituntut sebagai ini, tapi kita fokuskan ke mana yang paling utama dulu. Oke, baik kita lanjut kakak-kakak. Di sini ada yang kedua. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait tentang strategi mengajar? Tadi kan tentang keterampilan mengajar yang efektif dan yang sekarang tentang strategi mengajar. Silakan kakak-kakak, menurut kakak-kakak ini apakah udah sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Gimana menurut kakak-kakak yang lain? Menurut Kak Firman? Nah, tadi kita tengok di kamera senyum-senyum, lamun. Mana ini menurut kakak ini? Terkait strategi mengajar. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ya, pemahaman saya yaitu dalam membuat apa kayak modul kan gitu. Modul ajar ya ada seperti tujuan pembelajaran, terus karakter-karakter peserta didik, serta materi pelajaran dan metode pembelajaran, serta memfasilitasi seperti media pembelajaran seperti gambar, video, serta dan mengevaluasi pembelajaran dan banyak hal-hal yang lain lagi ya. Itu sejauh saya Kak, pemahaman saya. Oke, baik. Menurut Kak Firman tadi terkait sejauh apa pemahaman tentang strategi mengajar, yaitu tadi ada tentang modul pembelajaran, ya kan Kak Fir? Ya, Karakter. Nah, itu menurut Kak Fir. Menurut kakak-kakak yang lain, kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ya, silakan Kak Bambang. semangat Kak Bambang malam nih. Iya. Tentang strategi mengajar yang untuk anak ya. Selama ini kita amati kadang kan anak ini tadi berbeda-beda dia cara menangkap ilmu dari kita. Ada yang dia melihat dengan cara hanya diterangkan dia sudah paham. Ada yang dengan melihat contoh baru paham. Ada yang dia tergantung istilah bagaimana kita menyampaikannya. Jadi anak-anak ini tadi bisa dibilang kalau kita mempelajarinya itu bisa dengan audio visual, dengan visual, ada yang dengan cara contoh, seperti itu Kak. Jadi kita harus mengetahui dulu karakter anak ini bagaimana dia bisa untuk menangkapnya. Kemudian kita berikan dia sebagai pertanyaan-pertanyaan atau umpan baliknya terkait mata pelajaran itu kita coba dulu mungkin walaupun belum pernah dipelajarin setidaknya dia pernah mendengar. Nah, seperti itu Kak.
Jadi kita bisa melanjutkan sampai mana dia mengetahui tentang pengalaman dia selama itu di sosialnya, misalnya tentang sepak bola. Mungkin anak kelas 1 SD atau kelas 2 itu belum kita terapkan permainan sepak bola. Tapi dia kan pernah melihat ketika dibawa ayahnya menonton permainan sepak bola gitu kan. Jadi dengan asesmen dulu kita berikan sampai mana pengetahuan dia tentang sepak bola. Kita suruh dulu dia menceritakan bagaimana pengalaman dia melihat pertandingan sepak bola. Nah, dari situlah kita bisa menerapkan strategi model-model apa yang kita terapkan nanti untuk pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. Mungkin itu Kak, mungkin kakak-kakak yang lain ada yang bisa memberikan tambahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Bambang. Berarti menurut kakak tadi kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan anak. Baru kita bisa melakukan strategi apa yang cocok untuk anak tersebut. Ataupun Iya tadi, Kak. Nah, ya kan Kak Bambang? iya Kak. Oke. Ya, menurut kakak-kakak yang lain, ya silakan Kak Dian. Kalau yang disampaikan Kak Bambang, kayaknya saya kurang sepakat, Kak. Harus harus kita mengetahui apa kemauan anak. Jadi seolah-olah guru sekarang itu tadi anak itu jadi ujungnya kalau saya perhatikan pola yang dibuat sekarang lah kayak kurikulum apa ini sehingga menjadikan peserta didik itu jadi gimana ya manja. Nah, saya lebih 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 senang, lebih mudah menerapkan sistem pembelajaran komando, Kak. Artinya, ya kita dengan kemampuan kita, bagaimana anak itu mau mengikuti aturan dari kita, gitu, Kak. Kalau kita, seperti sampaikan Pak Kak Bambang tadi, harus melihat bagaimana kemauan anak, itu jadi anaknya nanti namanya anak banyak kan, Kak. Bisa repot kita nanti yang satu Sebenarnya enggak gini juga Kak. ya sebenarnya lanjut Kak, iya udah kemauan anak kan. Iya. Tapi kita kadang kan melihat anak itu tingkat IQ-nya berbeda-beda. Betul. Ada anak yang memang dia ketika melihat gambar, melihat film gitu kan, baru dia bisa menceritakan ulang gitu. Baru dia bisa memahami. Nanti ada yang anak kita hanya cerita dongeng gitu kan. Dia sudah bisa membayangkan di dalam pikirannya, oh seperti ini dongeng. Misalnya kita ceritakan dengan buku cerita Maling Kundang. Kita ceritakan Maling Kundang, dia bisa membayangkan di dalam otaknya itu gambaran Maling Kundang itu seperti apa gitu. Ada anak yang kalau kita ceritakan dia nggak mudeng yang kita ceritakan dari awal, nanti di akhirnya dia udah lupa yang awal ini tadi. Nah, jadi melihat cerita bergambar baru anak itu tahu. Nah, itu Kak. Jadi bukan kita memanjakan Kak. Memang setiap anak itu beda-beda apanya itu Kak. Nah, makanya sebenarnya kalau saya lebih sepakatnya tadi gini, dengan apa ya yang teori kita lihat, anak itu kan lebih mudah memahami bentuk visual. Kayak dia bisa menceritakan kembali ketika dia nonton kayak komik, kayak apa gitu kan, entah di TV gitu kan. Dia kan bisa menceritakan lagi gitu kan. Artinya besoknya dia itu berbincang-bincang menceritakan apa yang ditonton tadi malam. Makanya saya lebih sepakatnya tadi, ya begitu aja, ketika kita sebelum mulai pembelajaran, kita kasih anak itu media gambar atau kita tampilkan di proyektor media visual, sehingga anak itu bisa lebih mudah sebenarnya memahami ketika anak itu melihat ketimbang teori kita. Jadi kan tidak harus kita mau kemauan anak, artinya memang itu aja yang kita terapkan. Makanya kalau waktu saya kemarin kan yang saya terapkan itu aja langsung sebelum mulai pelajaran, anak itu langsung dibagi media pembelajaran, bentuk gambar atau bentuk visual, sehingga anak itu memahami dulu apa yang ada di gambar tersebut atau di video tersebut. Itu dia, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dian. Kalau menurut Kak Dian tadi strategi itunya kakak buat apa tadi ya kan? Bentuk gambar ataupun seperti gambar-gambar lah gitu. Jadi dengan gambar anak langsung
bisa tahu gitu. Iya. Kalau Kak Dian Tapi tadi ya. pola mengajarnya tetap sistem komando dia, Kak. Iya. Anak mengikuti apa kemauan kita. Iya. Ya silakan Kak Firman. Kak Mora. Ya kita Banyak itu. diskusi Kak. Mantap Silakan. ini. Ada Ya. kakak-kakak yang lain ya. Kak Firman dulu baru Kak Mora ya. Oke Kak. Memang betul, saya setuju Kak apa yang dibilang Kak. Nambah dikit aja nih Kak, apa yang dibilang Kak Dian. Lebih bagus kita dengan menggunakan sistem komando ya Kak Dian ya. Iya. Karena kalau kita menggunakan sistem komando ini, guru tuh kayak lebih banyak berpartisipasi aktif Kak dibanding peserta didik yang hanya mendengarkan instruksi diberikan gurunya. Kan gitu. Instruksinya seperti, nah kamu buat kayak gini, kamu lakukan gini kayak gini. Kayaknya itu nggak terfokus sama anak. Itulah dibilang Kak Den tuh, makanya kita sebelum melakukan pelajaran itu ya kita kasih bahan apa dulu kayak gambar atau menonton video ya kan Kak Dian ya. Iya. Jadi guru tuh anak itu tidak terfokus dengan instruksi kita. Jadi anak itu tahu sendiri dia apa yang harus dilakukannya setelah dia melihat video pembelajaran itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fir. Kak Mora, silakan Kak Mora. Ya, terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada saya, Kak. Halo, dengar, Kak? Halo? Oke, Kak. Silakan Kak Mora. Lanjutkan. Silakan Kak Mora. Suaranya jelas. Yang saya dengar dari tadi itu, Kak, saya masih menyimak dulu kan. Iya. Perbedaan antara komando dan diferensiasi ini, kalau menurut saya itu tergantung gurunya. Tetapi bolehlah sedikit saya meluruskan, mungkin pemahaman Kak Dian dan Kak Firman itu bukan berarti diferensiasi itu kita bertanya kepada anak. Bukan seperti itu dia Kak, kalau menurut saya. Contoh begini, saya menerapkan kepada permainan futsal lah ya, karena futsal lebih digemari daripada sepak bola saat ini, ya kan? Ya. Pertama itu kita menyatukan dulu semua peserta didik itu yang memang berminat. Nanti kan kita bisa melihat, kita bisa menilai, kita punya evaluasi. Nggak apa-apa kita bawa kertas, dibilang orang kita agak bego sedikit, nggak apa-apa kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa kita bawa kertas, kita tandain. Si A, si B, si C, sampai seterusnya. Ya kan? Nah, setelah kita sudah mengetahui kapasitas anak tersebut, baru kita satukan kemampuan dan kebutuhan pemain-pemain tersebut. Yang mana yang tarafnya mungkin lebih cepat, ya karena memang saya mengajar di SMA ya, kalau di SD saya kurang paham. Mana yang tarafnya lebih efektif, mana yang sedang-sedang, atau mana yang agak lebih lambat. Kita pilih. Jadi, di antara evaluasi yang sudah kita buat, kita bisa membentuk satu tim. Satu tim itu dia terbentuk dari tim inti. Hanya 5 orang saja dia yang memang mampu untuk bermain tim inti. 5 lagi sebagai penggantinya, itu dia Kak. Jadi kalau menurut kakak tadi sistem komando, terkadang Kak, ya maaf, itu kita salah. Kenapa? Kita terbawa hati kita, sementara si anak tidak mengetahui di mana posisi dia yang terbaik, itu dia Kak. Nah, jadi kalau kita berikan dia kebebasan dan kita memantaunya, di mana tempat posisi dia yang lebih enak itu, dia akan pertanggungjawabkan gitu dia Kak. Contoh kalau misalnya di komando, kita bikinlah dia kiper. Sebenarnya dia nggak suka kiper. Walaupun dia ada basicnya di kiper, dia nggak suka kiper. Tapi karena kita komando, kita paksa dia jadi kiper. Alhasil ketika kita membawa tim kita kebobolan dengan banyak. Coba kita lepaskan dia. Kita kasih dia kebebasan. Di mana posisi dia. Tapi dengan syarat kita pantau dong. Jangan nanti kita kasih bola, kita tinggal, kita duduk santai minum kopi. Waktu itu yang bahaya.
nggak apa-apa Kak, kita bergabung sama anak-anak itu bermain bola. Kalau saya ya masih bisa lah untuk 5 menit, 10 menit untuk bertanding main bola, masih bisa lah. Tapi untuk lebihnya, saya memang sudah angkat tangan gitu dia. Tapi setidaknya kan kita bisa melihat di mana kapasitas anak tersebut. Jadi kalau menurut saya, pembelajaran diferensiasi saat ini sudah saya terapkan sebelum-sebelumnya itu Kak. Iya, tapi namanya saya nggak tahu apa diferensiasi itu, apa namanya ini, gitu nggak tahu saya Kak. Tapi yang jelas memang saya memakai sistem seperti ini dia Kak. Mana kawan-kawannya yang bisa bersatu, yang memang dia selevel dengan tingkat kemampuannya, saya satukan. Dan yang sedang-sedang saya satukan. Nah, kita pilih. Kita kan bawa satu tim tuh. Satu tim tuh biasanya terdiri dari 10 ataupun 12 pemain. Itu tergantung setiap panitianya kan. Iya. Saya bentuk lagi dia. Dari 10-12 orang tadi yang sudah tersaring, saya mainkan lagi. Mana kira-kira yang memang layak menjadi pemain inti. Yang bisa dikatakan 5 orang pemain pertama. Nah, dari situ dia Kak, ketahuan Kak. Ya Alhamdulillah, ada hasil yang kita dapat. Walaupun masih tingkat-tingkat antar sekolah ataupun tingkat kecamatan. Ya Kak, mudah-mudahan nanti ke depannya, dan sebagai pengalaman saya, kalau sudah ke tingkat lebih tinggi lagi, itu guru olahraga sekolahnya tidak dibawa. Itulah penyakit kita di sini. Banyak yang titipan-titipan yang mengatasnamakan orang-orang yang di atas. Saya pernah mengalaminya itu. Makanya saya bilang, bagaimana anak tersebut ingin mengatakan, meluapkan apa yang ingin sampaikannya kepada pembimbing tersebut. Karena mereka belum kenal, nggak akrab. Itu dia. Ya, terima kasih Kak sebelumnya Kak. Oke, sedikit menanggapi Kak. Ya, boleh Kak. Ya, silakan Kak. Kak Dharma dulu, Kak Dharma dulu, Kak Dharma dulu tadi yang pertama Kak. Oke ya Kak. Ya. Saya menanggapi. Silakan Oke. Kak Dharma, nanti Kak Dian, lalu Kak Hermi. Oke, silakan. Ya, terima kasih Kak. Saya hanya menambahkan sedikit ya Kak ya. Kalau menurut saya strategi mau komando ataupun berdiferensiasi itu semuanya bagus ya kan. Tapi semua itu tergantung kepada peserta didiknya kalau menurut saya ya Kak ya. Karena selama saya mengajar itu kan, apalagi anak yang setelah COVID, peserta didik yang setelah COVID itu lebih kayak mana ya ngomongnya ya, agak sulit gitu, agak sulit diajarkan daripada anak yang sebelum COVID gitu Kak. Jadi kalau menurut saya sih tergantung peserta didiknya. Nanti kalau kita tentukan dulu peserta didiknya itu seperti apa, baru nanti kita tentukan strategi mengajarnya seperti apa gitu Kak. Wih, luar biasa. Terima kasih Kak. Oke. Oke, baik. Lanjut, silakan. Kak, siapa Deli tadi lupa saya? Saya dulu Kak, boleh? Kak Hermi, Kak Hermi. Saya daripada lupa saya menanggapi. Biarlah Kak Dian dulu Kak, nanggapi dulu, nanti lupa dia. Biar Kak Dian dulu. Siapa dulu? Saya dulu Kak. Dia mau nanggapi Mora tadi tuh. Iya. Boleh Kak? Boleh Kak Dian. Sidang memanas ini. Lanjut. Nah, Kasih kesempatan dulu. jadi gini Kak, apa yang disampaikan Kak Moras tadi sebenarnya itu kan, ya Kak, Silakan Kak Dian. saya udah ngomong nih Kak, udah dengar? Oke, dengar nggak? Halo? Dengar. Ya, Dengar, oke Kak. dengar. Jadi Ya, dengar Kak Dian. kalau yang disampaikan Kak Mora tadi itu kan, kalau saya lebih mengarahnya dia ke pelatihan atlet ya, atlet bola. Artinya bukan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau menurut saya kalau di SD seperti itu dia Kak. Jadi kan kenapa saya bilang tadi komando? Apa yang disampaikan Kak Dharma tadi itu benar. Anak sekarang selama COVID itu mentalnya lembek semua. Mau ini nggak mau, mau ini nggak mau. Makanya yang pertama sekali itu kalau sekarang ini saya pikir kita menempah mental anak itu untuk aktif dulu. Anak itu harus
soal bisanya itu nanti nomor 2, yang penting anak melakukan dulu. Karena kan kita di sini kan, kalau yang dari sesuai dengan pertemuan yang kemarin, kita tidak menuntut anak itu untuk melakukan hal itu dalam bentuk pertandingan, karena untuk nilainya itu atau evaluasinya atau apanya kan, assessment-nya itu kan nggak dari hasil yang dilakukan anak ketika melakukan pertandingan. Jadi kan bukan sebuah pertandingan yang kita lakukan, tapi kan bagaimana mekanisme mengajar kita. Anak bisa melakukan ini. Sifatnya itu kan dia kan hanya, kalau di SD Kak ya, itu dia lebih anak bisa melakukan aja. Bukan anak untuk bertanding gitu kan. Tapi kalau di tingkat SMA mungkin tidak tahu. Makanya saya lebih dominan polanya tadi komando karena itu tadi. Biar anak itu ditempah dulu mentalnya, mampu dia. Ketika kita memerintahkan dengan cara kita, anak itu mau melakukan. Kalau yang dibilang Kak Dharma tadi pas, artinya setelah COVID, anak sekarang itu lembek, maunya gini kan gitu sih, anak SD apalagi kan, sehingga ya kita mau mengikut kemauan anak. Kalau saya sebenarnya kurang sepakat kalau itu. Saya lebih sepakatnya anak itu harus mau mengikuti apa yang kita perintah tingkat SD ini. Sehingga kita kembali dari dulu. Karena saya pun dulu waktu masih sebagai peserta didik lah ya kan. Kita itu memang ditempah untuk memang mental bajah kuat gitu kan. Artinya harus bisa ini. Nah, artinya biar anak itu memahami karakter kita dulu. Nah, kalau kita ada karakternya di situ yang anak itu menjadikan segan sama kita, di situ kita mudah menerapkan apa yang mau kita berikan ke anak. Menurut saya gitu Kak, sistem komando yang kami maksud tadi seperti itu. Bukan anak itu tidak sesuai basicnya ini kita tampilkan. Enggak, karena kan kita kalau di SD itu Kak, dia bukan ke skillnya. Skill dalam apa tertentu. Tapi dia lebih dominan, namanya tingkat awal. Dia itu lebih dominan bagaimana dia bisa melakukan. Pas tidak pasnya itu, ya itulah penilaian kita. Gitu kan. Menurut saya itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dian. Silakan, Kak Ermi. Oke, baik. Selamat malam, Kak-Kakak. Saya cerita pengalaman aja, Kak, ya. Masalah strategi mengajar. Sebenarnya strategi mengajar ini tidak cuman berbentuk gaya, tetapi juga ada pengajaran yang interaktif, kemudian ada pembelajaran yang kooperatif. Jadi kalau untuk anak kelas 1, kelas rendah, memang seperti disampaikan Kak Dian dan Kak Dharma itu pas dengan gaya komando. Betul, karena susah ya kalau anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu. Tetapi kalau saya jumpai di kelas 6, khusus untuk SD nih Kak, di kelas 6, saya mencoba pembelajaran kooperatif, di mana saya coba untuk mengelompokkan beberapa siswa. Namun sebelum itu saya lakukan terlebih dahulu asesmen, di mana untuk menentukan Waduh, jaringan. Hilang jaringan. Hilang jaringan Kak Ermi. Tadonga. Ulang lagi Kak Ermi. Paket habis tuh. Ulang lagi Kak Ermi. Halo, Kak Ermi. Ada gangguan jaringan ini, Kak Ermi mungkin. Langsung tenggelam. Bu Kak Pupa. Oke, baik. Selamat malam kakak semua. Maaf ya, saya baru gabung. Tadi saya dalam perjalanan ya. Luar biasa jalan-jalannya. Tadi saya sedikit menyimak, Kak, tentang pembelajaran kita di sekolah yang
kebetulan sekolah saya pun begitu juga ya, mungkin karena generasi COVID tadi itu yang dibilang sama Kak Dharma, memang anak-anak kurang minat belajar. Kalau masalah Satu orang lagi putus. Hancur kita, hancur. Jaringan Kak. Putus cinta di malam minggu. Usahakan orang jaringan pun hilang. Malam Lanjut Kak minggu. lagi. Ngeri nih, siapa yang ngomong mati sinyalnya. Oke, Jaringannya banyak dipakai orang malam mingguan Kak. Kak Irmi, Iya Kak. apakah sudah ini? Oke. Dan Silakan Kak, lanjutkan tadi Kak. Oke, potong tadi Kak ya jaringan Kak. Mohon maaf Kak. Nggak apa-apa Lanjut, Kak, ya Jadi memang di wajar kelas kan. 6 saya menerapkan pembelajaran kooperatif Kak. Ya, pembelajaran kooperatif ini saya ambil jigsaw. Karena kalau dengan komando secara apanya memang anak mengikut. Tapi secara garis besarnya anak lebih banyak yang menolak. Maksudnya ketika kita di lapangan, kita suruh anak mempraktekkan dribbling misalnya atau passing, kalau kita yang langsung komando harus seperti ini ya, lakukan yang betul-betul gitu kan, dia lebih banyak mendongkol gitu. Jadi saya ambil kemarin tuh saya coba belajar untuk membuka kooperatif, pembelajaran kooperatif, di mana siswa itu dibentuk ke kelompok-kelompok kecil. Nah, saya ambil jigsaw, tapi sebelum itu saya coba lakukan asesmen awal Kak, di mana siswa yang mampu, maksudnya dia nangkapnya cepat. Nah, kita jadikan ketua kelompok di setiap kelompoknya. Kita kasih materi, misal kelompok ini dribbling, kelompok ini misalnya passing menggunakan kaki bagian dalam, kelompok ini passing menggunakan kaki bagian luar kan gitu kan. Jadi disuruh mereka pahami, setelah itu kelompok A, ketua kelompok A pindah ke kelompok B, kemudian kelompok B pindah ke kelompok C, begitu seterusnya. Jadi yang ketua kelompok tadi yang mencoba menjelaskan ke temannya, dan alhamdulillah efektif. Nah, sampai sekarang strategi mengajar ini yang saya ajarkan di kelas 6 Kak. Itu pengalaman saya. Mungkin itu aja Kak. Untuk pengalaman pribadi, untuk strategi mengajar. Terima kasih Kak. Mantap. Oke, terima kasih Kak Ermi. Ada kakak-kakak yang lain? Oke ya, yang kakak sampaikan semua tadi itu memang sudah benar, berarti kita sudah mulai memahami nih tentang strategi-strategi. Cuman kita kembali lagi ke peserta didik. Ini kan kita kan rata-rata nggak sama ini jenjangnya ya kan Kak. Ada yang seperti Kak Mora tadi tingkat tinggi, ada yang di fase A. Jadi kalau apa itu namanya, kalau fase A ini memang harus komando kita kan Kak. Kalau nggak kita apain nggak jalan. Anak SD kelas 1. Kan jadi semua itu memang kita kembalikan lagi, kita lihat dulu peserta didik kita ngajar di tingkat mana gitu. Kalau tingkat SMA bisa jadi kita sistem komando itu tidak begitu sering lah kita gunakan. Karena dia kan sudah di setara SMA kan udah kelas tinggi kalau menurut saya itu. Jadi memang seperti yang kakak-kakak sampaikan tadi, di zaman COVID kemarin, generasi COVID kemarin, peserta didik kita ini memang luar biasa gitu kan. Mengke lah apa seperti yang disampaikan kakak-kakak tadi. Betul tuh Kak. Kurang tertarik dia. Jadi kita sebagai guru ini memang yang berperan yang sangat luar biasa. Nggak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu, kalau kita apa namanya agak-agak keras kita nggak takut kita kan gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang di zaman sekarang lain yang kita sampaikan, lain nanti yang sampai ke orang tua. Memang luar biasa zaman COVID ini. Kita sama-sama tahu aja enggak Kak. Ini bapaknya. Ini siapa? Gimana Kak? Siapa? Halo? Mik siapa yang bocor tuh Kak?
Jadi semua tergantung ke peserta didik yang kita ajar aja, Kak. Oke, kakak-kakak yang lain? Ya ada Kak. Ya silakan Kak Mora. Halo? Ya sepertinya jaringan juga Kak Mora ini ya. Halo? Oke. Kita lanjut ya Kak. Nah, di sini Kak ada lagi. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Menurut kakak-kakak ini sudah sejauh apa kita tentang terkait model pendidikan gerak ini? Mana kakak-kakak yang lain? Saya mau pengen dengar lah dulu dari Kak. Menurut Kak Eka dulu, menurut Kak Eka. Gimana menurut Kak Eka ini? Halo, Kak Eka. Wah, kena tinggal tidur kita nih kakak-kakak, atau kena tinggal malam minggu ini. Samping Gimana? rumahnya pesta tuh, Kak. Gimana Kak Fir? Samping rumah Kak Eka tuh pesta, Kak. Oh, iya ya, pesta ya? Iya, Kak. Nikah. Orang nikah. Menurut kakak-kakak yang lain dulu. Gimana? Sejauh apa pemahaman terkait tentang model pendidikan gerak ini? Kita pengen dengar dari Kak apa dulu ya? Menurut Kak, ini Kak Puspa di perjalanan. Menurut Kak Ahmad Rizky, Kak Akmal? Menurut Kak Akmal gimana Kak Akmal? Tentang model pendidikan gerak ini. Halo Kak Akmal. Apakah ada yang pesta juga di samping rumahnya? Kak Asril lah, Kak Asril. Oke, muncul dia. Nantilah dilanjut malam minggu ya Kak. Saya aja saya pending dulu nih malam minggu nih. Oke Kak. Sejauh mana Kak ya model pendidikan gerak ya Kak? Udah kan? Iya. Orang itu ketawa gitu loh. Ketawa. Menurut saya Kak, model pendidikan gerak ini Kak agar efektif Kak, yaitu kita dapat merancang kegiatan untuk anak-anak peserta didik dan memanipulasi objeknya Kak. Misalnya kita bisa ajak anak-anak bermain bola, berlari, atau itulah Kak, untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan motoriknya Kak, sehingga anak-anak peserta didik tersebut bisa meningkatkan kepercayaan dirinya Kak. Mungkin itu aja, ada tambahan yang lain Kak? Oke, terima kasih Kak Akmal. Ada kakak-kakak yang lain? Silakan kakak-kakak.
terkait pendidikan gerak? Menurut kakak-kakak? Ya, oke. Silakan Kak Mora. Hilang Kak Mora. Ya, terima kasih Kak. Waktunya Kak. Iya, tadi saya terbang-terbang tadi Kak. Mungkin sinyalnya jahat sama saya tadi. Menurut saya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kalau menurut saya itu adalah yang pertama, fokus pada pengembangan keterampilan gerak dasar. Bisa berubah lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk mengeksplorasi gerak dan memahami prinsip-prinsip dasar gerakan seperti keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan. Yang ketiga, pembelajaran bersifat progresif dari gerakan sederhana menuju gerakan yang lebih kompleks. Dan terlebih dulu dan tidak lupa juga kita melakukan setiap kegiatan itu harus merefleksi diri kita. Ya, jadi gunanya refleksi itu setidaknya bisa mengingatkan kita tentang apa yang sudah kita lakukan, sejauh mana yang kekurangan yang kita sampaikan kepada siswa, dan di pertemuan berikutnya kita akan memperbaikinya. Menurut saya seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Agak di tempat saya agak kurang jelas Kak Mora. Entah jaringan saya, entah jaringan kita kurang bagus. Saya agak kurang jelas dengarnya, agak apa? Kurang jelas gitu Kak. Jaringan saya kali ya. Atau di lain? Kawan-kawan yang lain dengar tadi enggak? Apakah jelas suara Kak Mora? Kalau di tempat saya agak ini dia kurang jelas. Apakah jaringan saya? Jelas Kak. Kawan kita Suara ulang Kak Mora Kak tadi. Oh jelas. Di jaringan saya. Ada kakak-kakak yang lain? Halo? Iya Kak. Menurut kakak-kakak yang lain terkait model pendidikan gerak ini? Gimana Kak? Model pendidikan gerak ini apa menurut kakak-kakak ini? Kira-kira? Apa sih model pendidikan gerak itu Kak menurut kakak-kakak? Ya, oke, silakan Kak Dian. Model pendidikan gerak itu Kak, pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak. Yang ada 4 itu Kak konsep geraknya, yaitu konsep ruang, konsep tubuh, kemudian konsep tubuh, ruang, keterhubungan, dan konsep usaha. Udah gitu Kak, pendidikan gerak. Ya ada 4 itu ya Kak? Iya, Halo? ada 4 konsep. Iya Kak, ada 4. Ya, ruang, Konsep tubuh, usaha, dan keterhubungan. keterhubungan. Gambar pohon pisang Kak. Kami. Pisang berbuah apa Kak Dian? Bukan pohon pisang, buah berpisang. Pisang berbuah pisang kita. Oke. Menurut Kak Hendra dulu, Kak Hendra mana ini? Apakah udah siap sholat?
berpokok pisang Kak Bambang itu Kak. Buah apel berbunga, matahari berdaun teh. Kalau Tadi berbicara izin tentang sholat katanya tadi kan? udah Kak, udah. Pohon pisang berbuah duren nggak? Kalau berbicara tentang konsep pendidikan gerak ini, saya teringat pada pohon apa nih? Kalau Kak Dian tadi pohon pisang, saya pohon beringin dan daun teh berbunga matahari ini yang tak lepas ini apa? Nah, Iya, sampai sekarang Kak Puspa itu nggak terima itu Kak. Nah, Masih tuntutnya itu menurut Kak. saya, pemahaman saya, konsep pendidikan gerak adalah seperti yang disampaikan Kak Dian tadi, yaitu terkait dengan model-model gerak yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, ya, yang mana tadi ada seperti konsep usaha, kemudian konsep ruang, keterbukaan dan sebagainya. Nah, tidak terlepas dari itu juga, kalau menurut saya konsep gerak ini merupakan integrasi antara model-model gerak dasar yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Seperti sampai Kak Muhammad tadi, gerak dasar tadi kan ada gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ya, jadi kita sebagai guru olahraga ini disinilah dituntut bagaimana keterhubungan antara konsep gerak dasar itu kita laksanakan dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita. Nah, jadi untuk itu pastinya banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapainya, ya. Mungkin itu menurut saya, Kak. Ya, ada kakak-kakak yang lain, kakak-kakak Kak Bambang. Silakan Kak Bambang. Ya, terima kasih Kak. Namun sampai saat ini saya masih penuh tanda tanya itu Kak. Di pelajaran PJOK ini kan memang yang dibutuhkan kan konsep geraknya sendiri gitu. Memang konsep gerak yang kita ajarkan selama ini. Tapi kenapa di dalam pembelajaran ini masih ada lagi pembelajaran konsep gerak? Nah, jadi maksud dan tujuannya, maknanya itu apa gitu. Coba mana tahu kakak-kakak bisa ngasih penjelasan. Mungkin ada di balik udang di balik batu dari penjelasan konsep gerak ini gitu Kak. Karena memang guru olahraga ini kan memang untuk gerak gitu yang diajarkan. Kenapa mesti ada pembelajaran gerak lagi gitu? Makasih Kak. Coba kasih tanggapan dulu Kakak yang bisa menjelaskan, menjabarkan maknanya gitu. Mengapa konsep gerak ini mesti diungkap lagi di sini gitu. Terima kasih Kak. Oke, silakan Kak Dian untuk menanggapi. Boleh, yuk. Izin Kak Dian, mic-nya belum terbuka. Oke Kak, ayo. Jadi kenapa konsep gerak ini perlu diajarkan kepada siswa Kak? Yaitu agar siswa itu dapat menganalisa gerakan dan menemukan posisi yang tepat dalam gerakan. Karena kalau siswa itu tidak tepat dalam melakukan posisi gerakannya, itu bisa terjadi cedera. Makanya konsep gerak ini sangat penting untuk siswa agar meminimalisir yang namanya cedera. Jadi anak itu tahu posisi-posisi gerak itu bagaimana, gitu Kak. Menurut saya Kak Bambang. Bisa diterima Kak Bambang? Oke Kak, bisa diterima Kak. Oke, terima kasih Kak Bambang. Bungkus. Oke, baik. Seperti yang kata Kak Dian tadi, Kak Bambang tadi ya, kenapa
di sini kita harus mempelajari lagi tentang model pendidikan gerak agar meningkatkan keterampilan, kan itu kan Kak, mengajarkan tentang model ini kan keterampilan di situ yang kita lihat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik ini. Oke, kita diingatkan lagi tentang model pendidikan gerak. Oke Kak Bambang, kita lanjut ya, kita bungkus ya. Bungkus Kak. Oke. Nah ini kakak-kakak masih ingat SEM? SEM? Sport Education Model? Gimana kakak-kakak masih ingat? Tentang SEM? Menurut kakak-kakak sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang SEM itu yang sudah kita praktekkan pas kita luring tentang SEM? Ya oke, ada Kak Mora yang pertama. Silakan Kak, menurut kakak pemahaman terkait tentang SEM yang kita lakukan saat luring kemarin. Silakan Kak. Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Menurut saya, setelah kita luring semalam itu, sejauh apa pemahaman saya tentang SEM ini, yaitu Sport Education Model, yang mana bertujuan untuk memberikan pengalaman seperti dalam dunia olahraga. Peserta didik tidak hanya bermain, tetapi juga memahami peran, aturan, dan dinamika olahraga secara menyeluruh. Khususnya pada cabang olahraga yang sudah hampir punah. Saya ingat waktu kemarin itu saya menjadi wartawannya. Ya, olahraga mengingat kembali olahraga tradisional yang mana bertujuannya mudah-mudahan setelah saya wawancarai dari wasit Bangladesh, ya dari pemain juara 2 dan juara 1-nya, mudah-mudahan nantinya gala panjang ini bisa diterapkan. Tapi pertanyaannya, biasanya kan kalau bola sodor, itu saya pun kurang paham kalau itu SD sodor ya. Apakah memang menggunakan bola itu Pak? Ya, terima kasih. Oke, menurut Kak Syahrizal. Kakak-kakak yang lain? Tentang SEM ini, terkait SEM yang kita lakukan pas luring kemarin? Gimana menurut kakak-kakak yang lain? Ada wajah serius ini, saya nggak tahu entah serius apa, entah serius pencairan semalam. Yang 80 jetong itu semalam kan habis pelantikan, saya kurang tahu juga ya. Menurut kakak-kakak yang lain dulu, gimana? Terkait tentang SEM ini. Ya, sama yang disampaikan Kak Mora tadi, Kak. Artinya memberikan sebuah pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran pengalaman kepada peserta didik dalam olahraga. Ya, yang kita terapkan itu adalah sejenis permainan yang permainan tradisional yang dapat mengangkat kembali budaya-budaya. Itu kan permainan tradisional kan hasil budaya itu, Kak.
bisa dengan kita angkat kembali, bisalah naik budaya itu tidak akan punah gitu Kak. Artinya dalam SEM itu ya memberikan pengalaman, artinya peserta didik melibatkan semua peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Artinya jika anak tidak bisa melakukan, dia diberikan posisi sebagai apa gitu kan di dalam. Tapi dia semua ikut terlibat dalam sebuah permainan tadi gitu Kak. Melibatkan semua seluruh peserta didik gitu Kak. Dengar ya Kak? Kak Ermi, dengarnya? Nah, apa Kak Ermi itu lempar? Semana Kak Ahmad? Kita kan dapat juara 1 kemarin Kak Ahmad. Itu nggak terima itu Kak Indra itu. Kepala dinas dulu, menurut kepala dinas kita. Kepala dinas. Sampai lupa dia menyerahkan pialanya. Coba dulu, kepala dinas, Kak kepala dinas. Terkait SEM ini. Aku kalau lihat videonya memang yang mana merekam, yang mana yang apa, nggak tahu ya. Mana kepala dinas? Ini itu kepala dinas. kepala kami nih Kak Hendra, kameranya nih mereng nih. Muter kepala kami nantinya. Mik Kak, mik. Mik, Kak Indra. Suara. Miknya dihidupin. Itu suara. Mik. Miknya Kak. Miknya. Belum terbuka itu. Itu dia. Tidur. Sound. Tak dengar. Tak dengar. Miknya Kak, miknya. Makcik. Sound. Tak dengar. Sound. Kacung. Mik. Ya, Emi. Kasih pambu Kacung. Sepertinya Kak Hendra jaringannya apa ya, terlempar ya Kak Hendra ya? Ini sound Enggak. Itu dia tuh, Ha. Halo Kak Hendra, apakah masih ini? Perlu sedikit ya, Hendra. Kak. Mik. Kak Hendra terlempar ya Kak? Halo, tapi masih ada. Kak Hendra? Enggak, masih ada itu, Kak. Masih ada Kak Indra. Ya. Cuman nggak dipicitnya. Intinya kan, Kak Hendra, halo mulutnya Kak. doang bergerak Kak Hendra, mulutnya beraktif. Halo. Kita lanjut Kak. Lanjut. Gila aku lihat dia dua. Ini pengaruh Kak Firman semalam tuh. Pelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman ke peserta didik ya kan Kak? Seperti yang disampaikan Ya, Kak Dian tadi kan, tidak ada anak yang tidak bisa kalau di SEM ini ya kan, kalau di pembelajaran model SEM ini. Karena kalau dia tidak sanggup, bisa dia ngambil alih ke yang lain gitu ya kan. Bisa kita jadikan juri, bisa kita jadikan MC, bisa kita jadikan memimpin doa, bisa kita jadikan supporter, semua terlibat. Jadi tidak ada istilah Pak, Bu, oh saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Iya, bisa jadi kameramen seperti yang Kak Firman kemarin, bisa jadi kepala dinasnya. Sebenarnya semua ini tanpa kita sadari hampir sudah kita buat di sekolah kan Kak. Cuman masih ada sedikit-sedikit yang belum kita, sebagian panitianya masih kita sebagai guru. Nah, jadi kita perlahan-lahan nanti kita ajarin anak agar semuanya terlibat. Oke ya Kak? Selanjutnya
Tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru, PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua Kak, ada tentang penjelasan tugas aksi nyata. Ini yang nanti kakak-kakak untuk melakukan pembuatan video pembelajaran yang kedua. Nah, di mana di sini nanti di dalam video tersebut, di sini ada pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Nah, nanti dalam RPP kakak harus ada 3 aspek ini, di mana yang pertama dapat mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, berarti yang aktif gitu ya kan Kak. Nah, yang kedua menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya kan? Dan yang terakhir merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Asesmen otentik ini kemarin apa menurut kakak-kakak? Penilaian ya kan Kak? Ya, penilaian boleh berupa uraian, boleh kuis. Nanti kakak-kakak harus ada terlibat 3 aspek ini. Baru keseluruhan aspek akan diamati oleh saya, RPP atau modul yang sudah dibuat. Dalam kurung membuat rancangan asesmen otentik, berarti nanti di modul ataupun di RPP kakak-kakak sudah ada asesmen otentiknya. Nah, di sini Kak, rekaman video isinya terlibat ada 3 tahap, di mana yang pertama itu kegiatan pembelajaran awal. Kakak-kakak sudah paham lah pembelajaran di awal ya kan, apa-apa aja gitu ya kan Kak. Baru kegiatan pembelajaran intinya kakak-kakak 30 menit maksimal tanpa editan. Ya, jadi khusus kegiatan intinya 30 menit nanti kakak buat. Oh, jadi itu maksimal Kak ya, 30 menit. Ya, maksimal 30 menit ya Kak. Berarti di bawah 30 berarti baru kan nanti yang terakhir ada refleksinya. Ataupun itu penutup. intinya aja Kak Ahmad, intinya aja 30 menit maksimal. Ya, intinya saja Kak. Oke. Intinya, khusus intinya. Kalau kemarin kan kalau intinya kan lebih dari 30 menit Kak. Gimana Kak? Kak, kembali ke tadi Kak, mau screen intinya dulu, lebih dari 30 menit. Kak, kembali inti lebih dari 30 menit gimana Kak? Boleh Kak, boleh. Dia kan maksimal 30 menit. Kalau maksimal itu berarti maksimal ini. Paling lama. Kalau paling lama Kak, ini maksimal. Reset dulu ya. Maksimal. Kak, belum sih. Kak, kembali Kak. Mau nengok aturannya. Halo, gimana Kak? Halo, gimana Balik Kak? yang tadi Kak. Balik yang tadi, tengok dulu apanya. Ke slide yang pertama tadi. Ini Kak. Ini mic-nya pada bocor ini. Udah di suaranya nggak jelas. Firman tidak Kak kayaknya. Oke Kak. Udah Kak Dian? Oke. Udah. Nah, maksimal 30 menit. Berarti kan nggak boleh lebih dari 30 menit itu. Iya, kalau misalnya lebih-lebih sedikit nggak masalah Kak Bambang, kan nggak mungkin pas tap gitu 30 menit kan? Oh iya Kak. Ya, oke. RPP ataupun modul ajar untuk satu pertemuan aja ya kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak ngambil materi bola voli misalnya, ngambil passing bawah dan passing atas untuk satu pertemuan aja. Oke. Nah, di sini nih aspek
Yang Izin, tadi Kak. kan ada 3 Bertanya, aspek Kak. kan, Kak? Gimana, Kak? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Kak. Satu pertemuan atau satu JP? Satu pertemuan, Kak. Satu pertemuan biasanya berapa JP, Kak? Tergantung, kalau yang saya terapkan selama ini, satu pertemuan saya buat 4 JP sekaligus. Makanya saya salah itu. Harusnya kan 2 JP dia kan, Kak? 2 JP gitu, Kak. Oh, beda ya, Kak? Apa SD ya? SD, Kak, kadang ada satu pertemuan itu ada 4 JP, ada 3 JP, dan ada 2 Ya. JP. Kan beda-beda. Kalau kami di SMA itu 2 JP, Kak, sekarang. Karena 1 JP itu untuk proyek. Kalau di SD, Kak, 1 JP berapa menit, Kak? 60 Tergantung. 30, 35 kelas tinggi. 1 JP 35 menit, Kak. Kelas tinggi. Satu-satu, Kak. Tolong, Kak. Satu-satu dong. Kalau kelas tinggi, Kak Maura SMA 1 JP berapa menit? 2 menit? 45. 45 menit. Kak. Kakak sesuaikan Iya. aja, Kak. Yang penting dia 2 JP, Kak Dian. Kalau di SD tadi Kakak bilang kan 1 JP itu 30 menit di 1 JP ya? 35, Kak. 35 kondisi. Iya kan, Kak? Halo? 35, Nah, 35, 35. Ya, jadi Kakak, ya, 35. Kakak sesuaikan aja di kalau tingkat SD. Berarti kita itu kan kegiatan intinya aja yang 30 menit maksimal, enggak? Ya. Enggak. Berarti di kegiatan awal untuk penilaian ini ada pakai videonya enggak? Enggak kan, Kak? Ini kita langsung kegiatan inti, Pak, video itu. Atau Gimana, kita pembuatan video ini durasinya kan 30 menit untuk kegiatan intinya aja maksimal. Iya, betul. Jadi sebelum kegiatan inti, kegiatan awal itu masuk nggak? Gimana, Kak Dian? Kurang jelas, Kak. Mungkin jaringan saya pakai mana nih ya? Kegiatan inti kan tadi 30 menit. Kak Emi, ya. Itu apa sih mikrofonnya? Kemudian sebelum kegiatan inti, kegiatan awal itu masuk nggak dalam video? Dibuat nggak videonya? Kan tadi ada, ya, masuk, Kak. Kan di sini yang bentar ya, Kak. Tadi kan ada 3 tuh, Kak, di mana kegiatan pendahuluan. Ya kan, Kak? Kegiatan awal ini kan pendahuluan ya kan, Kak? Betul. Tetap di video, Kak. Di video berarti Kakak 2 JP 70 menit itu ya. Kalau 35 1 JP. Iya. Ya berarti dari awal sampai akhir itu, Kak, di video, Kak. Tapi kegiatan intinya maksimalnya 30 menit. Kalau kakak-kakak pun nggak sampai 70 menit, misalnya 60 menit apa. Yang penting ada kegiatan awalnya, pembelajaran awal ataupun pendahuluan, baru ada kegiatan intinya, dan terakhir ada penutup. Ini maksudnya gini, Kak, saya agak ini, Kak, rekaman video yang berisi ini kan, kegiatan awal, kemudian kegiatan inti maksimal 30 menit tanpa edit. Berarti kan kalau kegiatan awal itu kan kita 15 menit. Penutup pun 15 menit 30. Berarti kegiatan inti itu kan sebanyak 40 menit. Kan gitu, Kak? Ya. Jadi kan berarti kan tetap durasi 70 menit ini itu dalam satu video. Tapi 30 menit untuk kegiatan inti itu tidak ada edit, gitulah Kak ya bahasanya. Ya betul. Walaupun kegiatan intinya itu kan sebenarnya kan 40 menit yang kita laksanakan. Kalau dia 2 JP. Iya, Kak, betul. Berarti kan pemahamannya kan bukan
kegiatan inti 30 menit yang kita videokan, kan gitu, bukan gitu kan? Bukan Kak, bukan. Video pembelajaran Kakak dari awal sampai akhir itu wajib Kakak videokan. Cuman kegiatan intinya itu tergantung Kakak, Kak. Mau 30 menit boleh, mau lebih Kakak buat boleh. Nah, saya nggak maksakan, yang penting di dalam sini dia kegiatan intinya 30 menit maksimal gitu tanpa editan. Misalnya yang pendahuluan itu kegiatan awal kan kita sama-sama tahu Kak ngapain kan, boleh. Memang sih Betul. biasanya 15 menit. Kalau Kakak ingin melakukan 10 menit pun nggak apa-apa. Enggak, gini yang tuh, saya Kak Dian. maksud. Gini Kak Dian. Nah, gimana? Izin jawab Ya Kak Dian silakan Kak. Ya Yang coba Kak Sarijal. Yang masuk kegiatan inti itu Kak Dian, mungkin dalam proses contoh kita di lapangan itu kan prakteknya, tapi kan sebelum praktek itu kan belum masuk kegiatan inti Kak Dian. Contoh kita pemanasan gitu ya kan, ada ya pemanasan lah sebelum itu. Jadi yang disebut kegiatan itu kan termasuk dalam kegiatan kita. Contoh itu praktek pembelajaran sepak bola, itu kegiatan intinya Kak Dian. Betul, saya paham Kak. Saya paham. Artinya gini loh, kalau kita di SD itu kan kalau 2 JP kan 70 menit. Kalau kita pemanasan itu pakai kita ambil entah 10 menit lah. Pendinginan juga kegiatan akhir dia 10 menit, berarti 20 menit, berarti tinggal 50 menit. Itu kegiatan inti seluruhnya. Kan seperti itu kan? Sepakat ya? Gini Kak Dian. Sepakat nggak? Kak Dian. Tunggu bentar dulu aku nyampaikan. Artinya yang dimaksud di dalam yang di sini maksimal kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit ini tanpa edit, berarti kan dari 50 menit yang untuk kegiatan inti itu 30 menitnya itu tidak boleh edit. Kan seperti itu yang maksudnya kan? Atau bagaimana? Ya, Kak Dian. Gini Kak Dian. Yo. Di situ kan udah ada tulisan juga kan. Yang penting di situ ada kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup kan gitu. Memang di SD ini kan kegiatan awal aja 15 menit, intinya itu 40 menit ya. Penutup 15 menit kan gitu. Tak masalah Kak Dian, di dalam video itu kita kegiatan inti itu ada 40 menit. Nanti di situ kan di bawah itu kan ada panduan. Yang penting dalam video Kak Dian ataupun dalam modul Kak Dian ada yang mencangkup 3 aspek tersebut, yaitu mengembang lingkup belajaran yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang penting ada dalam 3 aspek itu di dalam video Kak Dian kan gitu. Terus di situ kan ada instruksinya. Dalam menilai aksi nyata, Fasil perlu memastikan kesesuaian antara RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Sesuai enggak modul sama video? Kalau modul itu 40 menit, sesuai enggak kegiatan inti di dalam video itu 40 menit? Itu ada tuh panduannya Kak Dian. Jadi salah. Kalau di situ kan betul maksimal 30 menit tanpa edit. Kalau seandainya Kak Dian mengunggah modul yang 40 menit, yang pastinya Fasil akan menyesuaikan betul nggak video modul itu 40 menit kegiatan inti dengan video yang dilakukan kegiatan inti itu ada 40 menit. Itu aja Kak Dian. Nah, di sini aku yang kurang apanya. Persoalannya kan tetap kalau kita pakai pola sesuai dengan RPP, kalau kita buat ini ya, contoh ya, RPP kita 15 menit kegiatan awal, 40 menit kegiatan inti, 15 menit kegiatan akhir. Tentu kan ada 40 menit kegiatan yang inti yang kita buat. Yang maksud saya 40 menit dari 40 menit 30 menit tadi ini dia tidak boleh diedit. Yang 10 menit itu boleh diedit. Artinya tetap pembelajaran intinya itu tetap 40 menit, tapi selama 30 menit ketika kita di pembelajaran inti itu tidak boleh diedit videonya. Pemahaman saya seperti itu yang kalau yang ditengok dari sini. Atau cuma hanya 30 menit atau kurang 30 menit yang ditampilkan gitu. Tak masalah Kak Dian. Mau 40 menit Kakak tampilkan, nanti pasti menyesuaikan modul Kakak dengan video kan gitu.
Sesuai nggak yang video modul kakak tuh kegiatannya 40 menit dengan videonya kan gitu. Kalau seandainya tak sesuai kan nanti barulah Kak Fasil yang ngasih tahu kan gitu. Di dalam Ya kan modul gitu loh, kakak, Kak. di dalam Yang kita antisipasi ketika 30 menit tanpa edit ini, tahu-tahu waktu pelaksanaan nanti ada yang kita edit dari 30 menit itu. Kan nanti kan itu jadi sia-sia juga gitu loh, Kak. Nggak perlu, Kan nggak kita perlu mengantisipasi diedit, awal dulu. Menurut saya Kak nggak perlu diedit kegiatan itu biar walaupun 40 menit nggak perlu diedit. Biarkan aja. 40 menit ya udah 40 menit. Yang penting sesuai dengan modul kita. Ya, gara-gara rambut 30 menit tanpa edit ini Wak, jadi ragu jadinya. Itu aja masalahnya. Nggak usah penting Kak Dian. Mana tuh Kak Mona? Kak Mona? Masih apa Kak Dian? Masih belum dapat gambaran? Paham saya, Kak. Saya paham. Artinya, gini, ini gara-gara ada rambu-rambu kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit, ini yang buat saya ragu, sementara kan kegiatan inti kita itu kan yang kita rencanakan itu kan 40 menit. Kan gitu sih. Nah, jadi gara-gara 30 menit ini, jadi awak ragu membuat pembelajarannya. Di mana yang mau dieditnya gitu. Atau separahnya 40 menit ini nggak usah diedit semua. Kegiatan inti itu kan gitu sih. Ya nggak perlu diedit ya. Kalau menurut saya nggak perlu diedit. Nanti kan di situ kan yang aku kirim di WA pengantar tugasnya itu. Di situ kan nanti Fasil kan perlu memastikan kesesuaian RPP kita atau modul ajar kita dengan video. Jadi nggak perlu diedit. Iya, ngerti ya. Kalau seandainya 40 menit ya udah 40 menit. Kalau dalam modul kakak 30 menit ya udah videonya 30 menit aja intinya. Ya kalau 30 menit yang sementara kan kita 2 GP itu kan 70 menit ya. Mau dibuat kegiatan akhirnya 20 menit gitu. Enggak, mungkin juga maksudnya kan, gini. Maksudnya gini ya, di modul itu nanti berubah satu pertemuan itu 30 menit. Bukan 35 menit lagi, 30 menit. Jadi 2 JP jadi 60 menit. Kelas bawah lah kalau gitu. Hah? Ya kalau kita pakai kelas tinggi, nggak bisa. Dia harus kembali ke kelas bawah lah, baru bisa pakai 30 menit. Kan gitu aturannya sekarang. Iya, tapi kalau kakak mau pakai satu pertemuan itu 1 JP 35 menit, ya udah pasti video kegiatan inti kan 40 menit nih kan? Iya. Ya udah nggak usah diedit, biarkan aja. Lampirkan aja. Ya lebih bagus gitu, kan gitu tadi. Nanti kalau diedit yang 10 menit itu diedit, nanti bermasalah. Soal di situ panduannya nggak boleh edit. Biarkan aja. Karena ini tadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan Kak Bambang. Kak Bambang kan dia nanya itu. Kalau lebih 30 menit, kemana itu? Kan itu. Kalau nggak apa-apa, kalau sesuai dengan aturan kita, 40 menit jam pelajaran intinya, ya udah. Sampai 40 menit nggak usah diedit, kan gitu sih, Kak. Nanti Kak Fasil menentukan Kak Dian. Lulusnya kita tuh. Ya, Kak Fasil. Nah, betul kan Kak Bambang? Betul, Kak, betul. Nah, itu aku menanggapi apa yang ditanyakan Kak Bambang tadi sebenarnya. Kita terjebaknya itu di 30 menit tanpa edit. Jadi kan pertanyaannya apa cuma 30 menit untuk pembelajaran intinya? Kan seperti itu jadinya pertanyaannya. Ya, itu tadi 30 menit itu harus pas atau kayak mana. Cuman tadi kata Kak Siska kan lebih-lebih sedikit nggak apa-apa lah. Tahu lah Indonesia ini kan lebih-lebih sedikit lah nggak apa-apa. Yang lebih itu izin Kak Bambang, saya Ralat. Yang kegiatan intinya kalau lebih dari 30 menit misalnya nggak masalah itu Kak. Iya lah. Ya, tapi khusus di kegiatan intinya ya Kak. Ya. Dan semua dari awal pembelajaran kegiatan inti penutup 30 menit bukan? Iya, pembelajaran intinya aja. Kita kan 2 JP 70 menit. Iya. Kalau nengok dari aturannya itu tadi ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, ada penutup, ada penutup, ada refleksi,
Baru lagi ada apa satu lagi tadi ya? Bukan Kak, sampai situ aja Kak. Stop, udah sampai situ aja. Yang refleksi itu nanti tugas kakak-kakak yang ini tuh di pertemuan berikutnya. Enggak, mana tahu di situ. Enggak, saya pikir refleksi itu kan anak-anak refleksi gitu kan. Nah, mana tahu anak membuat refleksi gitu. Termasuk dalam kegiatan penutup itu kan. Iya, betul. Berarti kan Kak, kegiatan biasanya kalau Kak Bambang kan di penutup kan sering melakukan refleksi terhadap anak. Ya. Iya. Ya udah ya. Berarti tetap masih di pendahuluan itu Kak. Di penutup. Penutup. Seperti biasa Kakak mengajar aja Kak. Yang penting ada 3 aspek tadi di mana tadi kan sudah disebutkan Kak Firman tadi kan ada 3 aspek. Jadi Kakak sinkronkan Kak. Jangan pula nanti modul ajarnya tentang atletik, rupanya video pembelajarannya tentang bulu tangkis. Oke kan Kak? Oke Kak. Ya. Jadi mulai dari kegiatan awal, inti, penutup. Ada 3 aspek itu. Gimana Kak? Ada 3 aspek itu tersebut. Dan nanti di modul atau di RPP Kakak ataupun modul ajar Kakak harus tetap cantumkan ada rubrik penilaian. Ya kan Kak? Nah, boleh boleh berupa uraian, boleh berupa kuis, boleh berupa pilihan berganda. Itu kakak-kakak lah terserah kakak-kakak. Silakan tambahan dari Kak Morah. Silakan Kak Morah. Ya, terima kasih Kak atas waktu yang sudah diberikan sama saya. Menanggapi dari pertanyaan dari Kak Dian sama Kak Bambang, sangat luar biasa sekali kalau saya lihat. Kenapa begitu? Ini kan kalau dari CKG PJK kita ini kan masih 30 menit itu ya Kak. Kalau kita mengikuti kegiatan PPG semalam itu 1,5 jam itu Kak. Jadi artinya begini Kak. Yang tanpa edit tadi itu kan, yang saya coba bantu ya. Yang tanpa edit tadi itu 30 menit. Mau bagaimanapun dia kita cara mengajarnya, itu 30 menit di kegiatan inti. 10 menit itu atau 15 menit itu kan di awal. Dan itu juga dengan di kegiatan akhir. Mau berapa menit pun nanti kakak kiri. Kalau menurut saya, benar salahnya itu nanti nomor belakangan. Seperti saya anggap ini seperti PPG aja. Pembuatan video UKIM semalam. Ya ini masih syukur 30 menit saya kita diberikan untuk melakukan video pembelajaran. Kalau semalam itu saya 1,5 jam. Waduh, luar biasa untuk mengakalinya. Karena kita selama ini untuk mengajar kan memang nggak bisa sesuai prosedur yang sudah kita berikan itu dia Kak. Terkadang kita lupa. Jadi begini aja Kak, kalau yang untuk 30 menit tadi itu di kegiatan inti di artinya Kak, mau kurang, mau berlebih, nggak apa-apa. Benar salah itu nomor terakhir Kak. Kalau saya nilai, yang penting kita ada pendahuluan, ya itu sekitar berapa menit terserah. Karena ada paling ketentuan tadi ada 10 menit ya, atau 15 menit ya. Di akhir pun begitu juga, ada 10 menit dan ada juga 15 menit, terserah Kak. Jadi kalau kakak mengikuti modul ajar dari 2JT 70 menit, ya nggak apa-apa juga, kirim aja. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita nggak usah mempersulit apa yang perlu dipersulit. Syukur aja masih 30 menit. Kalau sempat 1,5 jam, waduh. Luar biasa Kak, mengakali semangat itu Kak. Menurut saya seperti itu maksudnya Kak. Bubuk lo Dek. 10 ini. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Kak Morah. Tadi kita dengarkan dulu dari Kak Dharma. Tadi ada raise hand. Silakan Kak Dharma. Iya Kak, ini mau nanya kapan dilaksanakan? Soalnya tadi kayaknya jaringan patah-patah, saya baru masuk juga ini lagi.
Jaringan patah-patah. Iya, sampai error. Di Jadi LMS, masuk. di LMS Cuma di ada situ cara dudanya tanggal berapa? jaringan itu. Apa iya Kak Indra? Patah-patah Kak Indra. Kak Indra. Kakak-kakak di Mana LMS Kak Indra? Patah-patah Kak Indra. Kalau nggak salah tanggal Kalau menurut kalender Kak, kalau nggak salah Kak. kalau mengingat kalender, aksi nyata itu mulai dari tanggal 9 ini untuk unggah produk aksi nyata sampai dengan tanggal 18 November Kak. Kak, permisi Kak. Yuk. Kalau di dalam LMS nih Kak, ini saya buka LMS. Batasnya sampai tanggal 13 Desember Kak. Jam 23.59 Kak. Tapi dari jadwal kalender kita Kak, tanggal 18 Kak. Aku screenshot lah Kak ya. Aku kirim. Nggak, nanti Nggak jangan. mungkin 13 Desember Kak Fir. Hah? Kalau dari kalender Kak, tengok kalender dulu. Iya, batas waktu 18 November Kak. Sorry. Salah, 18 November. Jam 23. Kak, jangan sampai merah semua Kak. Acur kita. Ya oke, baik Kak Derma, kapan tadi Kakak bertanya kan kapan gitu ya kan Kak Derma? Mulai dari besok sudah bisa dudeknya tanggal 18. Jadi kakak-kakak kalau bisa itu jangan sampai udah lewat gitu karena di situ nanti mempengaruhi Kak. Ini kan kadang kakak-kakak masih udah berakhir tapi masih belum kadang kan. Nah, jadi bolehlah diangsur Kak mulai besok. Maksudnya mulai hari Senin. Oke Kak Derma. Kita dulu ya Kak. Atas waktunya tanggal kita buat ya Kak. Gimana Kakak lain? Setuju? Setuju. Gimana? Kakak-kakak ya. Dari bisa kita angsur ya. Untuk proses video pembelajaran untuk aksi nyata kita ya Kak. Oke? Oke Kak. Ya, oke. Saya mau tanya Kak. Ada yang mau disampaikan Halo, Kak. sebelum kita akhiri pertemuan kita ini? Ada Kak. Ada Kak. Yang kemarin boleh saya beri berapa Kak? Halo? Boleh saya menyampaikan Kak? Kurang jelas Kak, apa di tempat kakak-kakak yang lain? Jelas suara Kak Mora? Jelas Kak, jelas. Tidak macet juga. Berarti di tempat saya ini kurang bagus jaringannya. Boleh saya menyampaikannya Kak? Boleh Kak Kak Mora. Halo? Ya. Halo Kak, ya. Dengar suara saya Kak? Kalau Boleh tempat saya jelas Kak. Halo. di kolom chat aja Kak. Oh jelas, ya. Berarti boleh saya langsung? Kan ada tuh yang saya kirim kemarin dari WA. Umpan balik itu Kak. Iya, kan Izin sekedar Kak untuk Mora, merefleksi. Saya Iya. Kak Mora, izin saya kurang jelas ini dengar suara Kakak. Iya. Boleh di kolom chat aja Kak biar saya baca. Halo? Iya, halo Kak. Dengar kami Kak. Jaringan saya kurang Nggak bagus dengar kayaknya ini Kak? Kak. Halo? Bisa Tentang umpan balik, Kak. dituangkan di Umpan kolom balik. chat aja Kak Mora? Umpan balik. Ya, kurang jelas suara Ya, Kak sabar Mora. Kak ya. Ya, saya apakan. Saya ingin bertanya. Silakan di kolom chat aja Kak Mora. Umpan balik yang pertama. Udah Kak, udah saya kirim tuh Kak. Saya ingin bertanya tentang umpan Ya, balik kenapa itu, umpan Kak. baliknya Kak? Ya. Agar bisa Ini bilang. mengevaluasi kinerja masing-masing agar bisa mengevaluasi kinerja masing-masing.
Itu dia tujuannya, Itu Kak. di modul berapa tuh Kak Mora? Di modul berapa Kak Mora? Kan ada yang saya kirim di WA malam itu, Kak. Saya kirim kembali ulang. Oh, Saya kirim semalam. Gimana Kakak? Waktu kita sudah di penghujung ini. Kalau masalah untuk pembuatan video aman lah ya Kak. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti tentang ini pembuatan video untuk aksi nyata, boleh kita sharing di grup kita ya Kakak. Masalah pembuatan video ini. Oke Kak? Oke baik Kakak-kakak. Oke. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Silakan kakak-kakak semuanya untuk mengaktifkan kameranya karena di sesi terakhir adalah sesi dokumentasi. Silakan kakak-kakak bisa bantu, biar saya bantu ataupun Kak Firman bantu untuk sesi dokumentasi kita. Silakan kakak-kakak yang lain untuk membuka kameranya. Oke, silakan kakak-kakak bantu Kak Fir. oke, 1, 2, 3, sip. Sekali lagi. Oke, terima kasih Kak Fir telah membantu untuk pengambilan dokumentasi kita malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri diskusi kita ini, di pembukaan tadi sudah dibantu Kak Dian, di penutup boleh kakak-kakak bantu juga untuk memimpin doa penutup agar apa yang kita diskusikan hari ini berkah dan bermanfaat. Silakan Kak. Siapa Kak yang memimpin doa untuk mengakhiri Kak Endra itu Kak, Kak Endra. diskusi kita? Apa kira-kira Kak? Endra, pohon beringin dan jeruk. Ya, silakan Kak Hendra, pohon beringin. Aku Dinas. kena kerja itu. Sound dah elok dah kan? Luar biasa itu otisnya Kak. Boleh melok lele, tepat tuh tuan. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapat berkah dan menambah pengetahuan kita untuk kita jadikan bekal sebagai guru, dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Hendra yang telah membantu saya untuk memimpin doa penutup. Nah, saya agak mau berpantun sedikit. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata saya yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak berangkat bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke kakak-kakak, sampai jumpa kembali di tanggal 19. Sampai jumpa tanggal 19 untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih kakak. Oke kakak-kakak semuanya selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kita selalu sehat, keluarga, semua
semua dimanapun berada. Amin. Kak, sepatunya Kak. Gimana Kak? Pas ukuran sepatunya. Ukuran sepatunya Kak.